Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Sekarang saya masih berada di Masjid Sendang Dhuwur, yaitu Masjid Nur Rohmat ya. Masjid Raden Nur Rohmat alias Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur. Kali ini kita akan mengevlog bagian selatan. Nah, bagian ini yang jarang di vlog oleh orang ya. Mungkin 1-2 orang yang pernah mengevlog. Yang lainnya jarang sekali, karena kalau yang sebelah kanan itu sudah puluhan orang atau mungkin ratusan. Kali ini kita akan coba yang bagian selatan. Ternyata di sini ada perluasan masjid, pemirsa. Nah, ini ada perluasan masjid, ada lorong mungkin yang bisa tembus ke masjid utama, ya kan. Nah, ternyata kalau samping selatan ini jalannya menurun dan menurun terus ya. Kira-kira kita akan menemukan apa ya? Oh, ternyata di bawah ini kayaknya sebuah makam, pemirsa. Karena sudah terlihat ini pohon-pohon bunga kamboja ini sangat besar, tapi memang menurun terus ini ya. Kalau sampai sini menurun terus. Loh, bener. Nah, itu pemirsa, ternyata di sini ada gapura indah yang tersembunyi. Nah, itu kelihatan. Nah, ya kan. Ternyata pemakaman kuno di sini sangat kuno sekali di sini ya. Itu ada lubang juga. Cuma sayang ini tidak terawat ya. Banyak rumput-rumput, ilalang-ilalang yang campur baur dengan makam-makam kuno. Padahal di sini banyak makam-makam kuno loh. Makam banyak kijingnya, makam berpatma, dan itu ada gapura bentar kelihatannya, pemirsa. Ya kan? Loh, depan saya ini loh makam berpatma, makam kuno. Ini masih di ketinggian, pemirsa, karena ini memang di puncak Bukit Amitunon ya, atau Gunung Amitunon, tempat Masjid Nur Rohmat diletakkan dulu waktu dipindah dalam waktu sehari dari Jawa Tengah ya. Dan ternyata di sini juga ada semacam kayak goa rahasia. Nah, ini katanya ada sebuah cerukan atau goa, pemirsa. Tapi kok tertutup seperti ini ya? Oh, benar sebuah goa ternyata. Coba nanti aja ya kita masuk ya. Terakhir aja waktu kita pulang, saya ingin melihat yang sisi sini loh. Benar sekali ya, rumput ya. Jadi banyak ilalang-ilalang, rumput-rumput yang mengganggu. Sangat disayangkan ya, harusnya dibersihkan. Karena di sini memang adalah sebuah cagar budaya. Loh, ini model-model bunga matahari ini. Ya, nisanya tebal, besar, bermotif bunga matahari. Yang sini lingkaran ada tulisan Arabnya. Loh, ya bener kan. Ini di atas gapura bentar. Coba kita turun ke bawah. Nah, kita turun ke bawah. Wih, ternyata di sebelah kanan ini kelihatannya ada makam-makam bawah besar ya. Ini loh, pemirsa. Kita turun dulu pelan-pelan ya, karena berlumut, agak licin. Iya, ternyata di samping kanan kiri gapura ini banyak makam-makam besar dan makam-makam unik dengan relief-relief yang aneh ya. Bentuk-bentuk kalamarga, hiasan-hiasan kuno. Ini loh yang besar ini loh sebelah kanan saya. Tapi lagi-lagi memang tertutup oleh rumput. Coba kita dekati ya. Kita dekati, kita lihat dari sini. Wih, bener besar ini ya. Ini tingginya ya sepusar saya ini. Bentuk-bentuk kalamarga ini. Loh, makam-makam kuno, pemirsa. Ya, di sampingnya juga ada, tapi sudah ketutup ini. Ini aja ketutup separuh ini. Loh, hiasan kalamarga gunungan dan bunga-bunga bagus sekali ini ya. Sampingnya ini juga masih ada sekitar 3, tapi tertutup ya. Saya nggak berani ke depan sana, saya khawatir kalau ada ular atau apa, pemirsa. Coba kita lihat gapurannya saja ya. Oh iya, di samping depan saya juga kelihatannya ada beberapa makam. Nah, tapi yang sini agak terawat yang sini. Nah, di sini rumputnya nggak begitu lebat, nggak begitu banyak. Loh, bener kan? Biasanya unik.
lain dari yang lainnya. Model-modelnya ini model-model kayak apa ya, saya belum pernah, jarang melihat motif seperti itu. Kalau marganya itu beda dengan yang pernah saya temukan. Nah, kita turun lagi pemirsa, kita turun lagi ya, pelan-pelan. Ini mungkin musim hujan ya, jadi banyak lumutnya. Kelihatannya jarang ya orang yang kesini, jarang orang yang ke makam ini. Mungkin ya kalau malam Jumat itu pasti diziarahi makamnya. Nah ini pemirsa, begitu megah ternyata ya. Ternyata ada gapura bentar yang kembar. Ini kembar dengan yang di depan sana loh, yang di pintu masuk ke makam Senang Dhuwur itu. Itu kan awal-awalnya kan gapura bentar, baru kemudian ada padureksa lagi, terus kemudian yang bersayap. Lah ini campur ternyata pemirsa. Jadi sini campur makam kuno dan makam yang sekarang. Loh ini yang unik ini, depan ini makam berpatma. Makamnya lebih tinggi dari makam yang lain. Berarti beliau ini punya kedudukan lah, bukan orang sembarangan. Bisa jadi dia ini bangsawan atau orang kaya atau yang lainnya. Dari bentuk batu nisannya juga beda dengan yang lainnya ya. Sayang ini lagi-lagi nih sebelah sini rumputnya ini mengganggu ya, perlu dibersihkan ya biar rapi loh. Ini ternyata yang membedakan ya. Ini gapura yang jarang diketahui oleh orang-orang ini, yang sama persis dengan gapura yang pintu masuk. Oke, kita kembali ke depan pemirsa. Kita jalan-jalan lagi ke belakang masjid sana ya. Tapi ini sekali lagi kita vlog untuk area yang sebelah selatan ya. Oke, kita naik lagi ya. Jadi pagarnya juga masih bagus ya. Pagar gapura bentar ini kan ada beberapa hiasan-hiasannya juga ya, hiasan pelengkap istilahnya. Lah depan ini juga makam unik loh. Ini makam yang berselub, cuma selubnya ini hilang ya kan, selubnya hilang. Ini ada tulisan Arab yang tadi ini pemirsa ya. Loh bener kan. Oke, sekarang kita teruskan ke kiri. Kelihatannya di bawah itu ada kayak bangunan juga itu. Kok ada genteng-gentengnya, penasaran. Ini lubang lah. Saya pernah lihat situ. Itu membuktikan bahwa kalau memang masjid ini diletakkan, tidak pakai pondasi, pemirsa. Ini juga makam kuno nih, era-era Wali Songo. Jadi masjidnya itu diletakkan plek di atas tebing gitu. Nah kalau nggak percaya silakan ke sini. Bahkan di tengah masjid itu ada lubang-lubang, kalau dibuka itu kelihatan langsung batu-batu cadasnya, batu-batu gunungnya. Jadi tidak ada semen atau apapun. Subhanallah alam ya. Ternyata di sini ada bangunan pemirsa. Pandangannya luas, yang hijau. Ya. Kalau sebelah kanan ini yang ada di gapura bersayap ya. Ternyata ini kelihatannya kayak tempat untuk berlindung ya. Mungkin kalau hujan atau karena apa, peziarah kalau hujan langsung bisa nyiup di sini ya. Lagi-lagi kita menemui makam-makam kuno ya, tapi campur di sini pemirsa, ada makam baru, ada makam kuno ya. Ciri-cirinya kalau makam kuno itu biasanya tebal ya, tebal-tebal sampai 15 cm, bahkan ada yang sampai 20 cm. Dan kalau yang tipis-tipis seperti ini ya makam-makamnya sekarang. Nah coba kita telusuri loh, ini campur baur ini ya. Yang sebelah sini makamnya sekarang ya, yang gapuranya biasa-biasa, yang kecil-kecil dan tipis-tipis. Tapi yang bawah itu besar-besar. Loh coba kita ke bawah, loh ya, gemuk-gemuk itu ya, kayak raksasa itu loh. Apalagi ukirannya itu loh, ukirannya khas, kayak rumit tuh. Tebalnya sampai 15-20 cm. Kalau ini memang makam kuno pemirsa. Loh biasanya. Kalau yang sekarang kan polos-polos ya. Kalau makamnya sekarang itu polos, langsung ada namanya, ada tanggal lahirnya, ada wafatnya. Tapi kalau ini enggak ada ini. Tanpa nama wis. Enggak ada nama, pokoknya mirip-mirip, besar-besar itu makamnya ini loh. Kalau marganya serem-serem.
tebel besar, berjajar sampai sana pemirsa. Ini kelompok-kelompok makam-makam kuno yang sini berarti. Loh ya kan? Merinding. Lama-lama saya merinding ya. Menelusuri makam-makam di sini itu. Wis, coba kita ke atas lah. Nah, kita kembali ke atas lah. Kalau ini depan ini yang sekarang tipis-tipis, kecil-kecil ya kan. Tapi yang sana pojok bawah situ, itu yang tebal-tebal yang kuno itu. Dari jauh kelihatan ya gagah campur serem ya. Gagah campur serem. Oke ya, kita kembali ke atas pemirsa. Kita kembali ke atas. Soalnya saya tadi penasaran dengan goanya tadi loh. Saya kan belum ke goanya. Nah, ini juga campur ini. Jadi memang tempat ini jarang diketahui oleh para peziarah. Biasanya langsung ke masjid atau ke makam utama langsung pulang. Jadi nggak pernah jalan-jalan ke sini. Akhirnya tempat ini jarang diketahui dan jarang di vlog pemirsa. Nah, posisinya ini yaitu di masjid ya, di Masjid Sendang Dhuwur di atas Bukit Amitunon ya, Desa Sendang, Paciran, Lamongan ya. Ini dibangun pada abad ke-16 ya, tepatnya pada tahun 1500-an. Ini makam kuno pemirsa, cuma saya nggak terawat ini. Khas ini Padma Wali-Wali Songo modelnya ini. Baiklah, setelah ini kita akan masuk ke dalam goa ya. Saya juga penasaran goanya itu seperti apa. Atau mungkin ini yang dikatakan orang goa tempat pertapaannya Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur ini ya. Coba kita masuk wis. Assalamualaikum kula nuwun nggih. Sampurasun. Seperti ini pemirsa, ternyata tidak terlalu dalam. Cerukan ya. Mungkin ini yang dulu dibuat bertapa oleh Raden Nur Rahmat atau Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur pemirsa. Oke pemirsa, kita kembali keluar ya. Tak pikir guanya itu dalam, nyata sebuah cerukan pertapaan dari beliaunya ya. Oke pemirsa, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Dilanjutkan ke video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.